Halo semuanya, Halo, balik lagi di maskapai Astral. Semakin tinggi, semakin menyeramkan. menyeramkan. Halo, kenalin nama aku Cimon. Halo, kenalin aku lo. Kali ini kita bakal bahas tentang reinkarnasi. Reinkarnasi mungkin bagi sebagian orang belum menjadi hal yang biasa. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa buat subscribe supaya kalian nggak ketinggalan semua video-video yang bakal kami upload. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke videonya. Reinkarnasi buat sebagian orang mungkin bukan hal yang umum seperti yang aku tadi sudah bilang. Tapi di samping itu banyak orang yang percaya, tapi banyak juga yang nggak percaya. Termasuk diri aku yang dulunya aku tidak percaya. Tapi untuk hari ini aku sudah percaya. Karena memang bukan hal yang bagiku yang tidak perlu dipercaya. Mungkin mulai bingung ya dengan kalimat aku. Intinya, percaya atau tidak itu kembali ke kalian. Tapi yang pasti yang bisa jadi ukuran buat kalian adalah kalau itu membuat kalian semakin damai dan membuat hidup kalian semakin nyaman, percaya itu nggak akan. Tapi kalau misalnya itu buat kalian malah jadi ribet gitu atau mungkin jadi beban, ya udah nggak usah dipercaya. Jadi sesimpel itu aja menurut aku. Tapi yang pasti karena ini buat aku sangat ngebantu perjalanan hidup aku, makanya aku memilih untuk percaya. Karena disitulah aku tahu, oh ternyata aku ini selama ini ada sebabnya kenapa mungkin bagi sebagian orang kok kayaknya anak ini agak dewasa sendiri, atau oh kenapa ya anak ini baru tahu soal hal seperti ini. Sebelum kita sharing cerita mungkin aku bisa kasih sedikit yang aku tahu soal basicnya mungkin tentang apa sih perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam reinkarnasi. Nah, kalau mungkin dari aku pengen share yang aku tahu dari segi periode. Kalau yang aku pernah dengar dan aku sendiri sudah percayai, reinkarnasi itu ada yang namanya old soul dan ada new soul. Old soul itu jiwa lama yang diartikan sebagai jiwa yang sudah berkali-kali mengalami yang namanya reinkarnasi. Jadi dia seperti kayak dia udah ngerti banget lah soal hidup. Tapi kalau misalnya yang new soul itu adalah jiwa baru yang dimana mungkin dia baru pertama kali hidup atau hanya baru beberapa kali mengalami yang namanya reinkarnasi. Jadi ketika kadang dia ngalami sesuatu, itu termasuk baru banget buat dia. Nah, kalau kalian tahu, mungkin kalian penasaran dengan kita berdua. Nanti mungkin kita bakal jawab satu-satu. Kalau dimulai dari aku dulu, menurut aku ini kayaknya termasuk yang old soul. Karena sebenarnya ini bukan dari pengakuan atau validasi aku sendiri, tapi lebih ke dari pengalaman waktu aku kecil, bahkan sampai orang-orang di sekeliling waktu aku kecil juga memvalidasi, tapi mungkin bahasanya berbeda gitu lah, nggak kayak yang kita tahu sekarang mungkin yang kayak aku bilang dari old soul, new soul, yang mana ngerti ya orang dulu gitu. Tapi lebih ke banyakan ini sebagai contoh aja ya teman-temannya. Jadi di rumah aku tuh pernah salah satu keluarga itu kayak bilang aku tuh kayak gini. Kamu tahu nggak sih dulu waktu kecil, kamu tuh pernah loh bilang ke ART, Kak, kalau misalnya ada makanan yang belum habis atau bahkan nggak bisa dihabisin, jangan dibuang ya, karena kasihan loh buat yang ke pasar capek-capek ke sana, terus pulang masakin lagi, dan akhirnya sampai hidangin kasih kita makan. Itu aku masih umur sekitar di bawah 5 tahun, masih di bawah, lebih kecil dari balita. Dan menurut mereka tuh ya hal yang nggak umum ya untuk anak-anak ngomong kayak gitu. Dan aku bahkan sudah lupa waktu itu ya. Akhirnya karena punya pengalaman seperti itu, nggak mungkin sih aku kayak ngejudge diri aku kalau sekarang aku merasa itu salah satu dari ciri-ciri old soul sehingga aku bilang aku old soul. Karena itu something yang aku sudah lupa tapi ada validasi dari orang lain. Tapi kalau untuk aku pribadi yang aku sadari, tidak sekedar hanya dari validasi keluarga aku, mungkin lebih ke tentang ketika ngalami masalah atau bahkan kadang ngerasa ih kok kayaknya aku udah pernah ya pelajarin ini padahal baru pelajari gitu. Itu hal-hal yang ini beda sama deja vu ya. Maksudnya kayak kalau kita belajar ini tuh kayak lebih gampang gitu tanpa harus kita berusaha ulang-ulang kali coba. Jadi lebih ke arah sana menurut aku. Kenapa alasannya also. Dan satu lagi aku tuh ngerasa kayak capek banget kalau hidup, nggak tahu kenapa. Maksudnya bukan berarti jadi udah malas hidup, nggak, cuma maksudnya lebih kayak ya hidup seperti inilah gitu kira-kira. Nah,
Itu kira-kira kalau menurut aku sebagai yang merasa diriku old soul. Kalau menurut kamu, Luke ini seperti apa sebagai soul? Oke, sekarang aku Mm-mm. jelasin ya buat teman-teman. Mungkin semua yang udah dibilang sama Cimon, aku bakalan tambahin beberapa. Jadi kalau menurut aku sebenarnya reinkarnasi itu ya lagi-lagi itu semua terjadi karena kehendak dari Sang Pencipta, makanya kita bisa reinkarnasi. Mm. Dan juga ini merupakan karma dari apa sesuatu yang pernah teman-teman lakukan di past life atau di masa kehidupan yang lalu. Jadi itu merupakan salah satu alasan kenapa kalian bisa reinkarnasi juga. Terus bukan berarti kayak buat kalian yang new soul yang belum pernah mengalami reinkarnasi itu adalah sesuatu hal yang buruk, bukan ya. Jadi sebenarnya aku ketahui dari beberapa orang yang jiwanya masih baru ini, dia tuh malah lebih ini sih, lebih kesannya masih lebih panas-panasnya, yang dimana dia itu kayak masih mau mengetahui hal-hal lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak, Eksplorasi. itulah guys. Intinya lebih banyak melakukan sebuah perjalanan lah ya. Nah, seperti itu. Kalau yang New Soul, bahkan aku jujur aja aku lebih tertarik sih sama orang yang masih suka menggali sesuatu, mencoba yang lebih banyak lagi. Seperti yang dikatakan sama Kak Cimon tadi, itu benar semua. Yang dimana orang ini mungkin dia dalam segi sifat, tingkah laku, bahkan semua apa yang dia kerjakan itu bakalan lebih ibaratnya sesuatu yang bukan asing lagi bagi dia. Seolah-olah ini semua pernah dialami. Bahkan dia menjadi guru bagi dirinya sendiri. Biasanya orang-orang yang old soul ini juga mereka tuh terkesan lebih mudah lelah sih dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau aku sendiri, kalau aku pribadi sebenarnya bukan yang termasuk new soul. Jadi aku termasuk old soul juga, dan aku ada beberapa kali juga sih yang aku rasa ya. Nah, kenapa aku mengatakan hal demikian? Itu sebenarnya banyak banget beberapa ya kejadian yang aku bisa alami dan aku rasain sendiri ya. Nggak mungkin teman-teman, ya mungkin beberapa ada yang tahu dan beberapa juga dari kalian tidak bisa kayak istilahnya melihat secara fisik ini all soul new soul, nggak bisa. Iya. Itu sebenarnya butuh validasi lebih dalam lagi. Iya. Nah, kenapa aku bilang aku sebenarnya salah satu bagian dari all soul? Karena beberapa dari perjalanan kehidupan aku sebenarnya ada hal-hal yang aku telah ketahui dibandingkan dengan orang lain yang dimana kami sama-sama menjalaninya. Kayak misalnya aku menjalani kegiatan ini dan teman-teman aku menjalani kegiatan yang satunya. Pada saat kami bersamaan dalam menjalani ini, sebenarnya yang duluan lebih memahami atau mengetahui tanpa diajari itu aku. Aku keseringan seperti itu. Bukan aku mau sombong ya, tapi memang yang aku alami sendiri, aku lebih banyak seperti itu. Dan kayak ibaratnya untuk mengetahui segala sesuatu yang baru itu aku kurang menarik. Dan aku bukan tipikal orang yang kayak ibaratnya kepo gitu mau cari tahu ini enggak. Aku betul-betul orangnya enggak seperti itu. Bahkan ketika aku berusaha untuk menjadi seperti itu, aku kayak merasakan sesuatu yang dimana ini membuang-buang energi aku, kayak tenaga aku habis untuk melakukan semua ini, dan pada akhirnya aku capein diri sendiri jatuhnya. Nah, itu salah satu mungkin pemahaman yang bisa aku berikan ke kalian kenapa aku mengatakan aku ini all soul. Nah, kenapa juga aku bisa merasakan semua ini ya didukung dari lingkungan aku, baik itu dari keluarga maupun lingkungan aku bergaul. Jadi mungkin beberapa dari kalian mungkin bisa mengetahui kalau kalian itu bagian dari new atau old. Mungkin bagian dari kecilnya ya seperti itulah pemahamannya, tapi kalau mau ditelaah lebih dalam lagi ya harus divalidasi ya guys. Iya, sama orang yang jauh lebih mengerti sih. Iya, dan lagi-lagi juga kan beberapa kepercayaan ada yang mempercayai Ya, ini ya betul. reinkarnasi. Dan aku juga bukan mau menyudutkan agama ini ya. Salah satunya aku ketahui Buddhis. Jadi orang-orang Buddhis itu atau orang Buddha itu mereka percaya tentang reinkarnasi. Dan sebenarnya ajaran ini menurut aku ya, ini salah satu yang memicu hal positif. Karena kenapa?
yang aku ketahui lagi-lagi ya, karena aku bukan seorang Buddhis. Nah, yang aku dengar-dengar dari orang-orang bahwa orang yang reinkarnasi itu orang yang dimana selama ia menjalani kehidupannya atau segala ibaratnya ya, karma yang ia jalani sekarang itu merupakan karma yang baik. Jadi dia sudah mencapai tujuan dari kehidupannya, makanya dia bisa mendapatkan reinkarnasi, baik itu lebih better atau lebih buruk. Itu tergantung karma yang sudah dia dapatkan atau dia lakukan selama dia hidup. Dan lagi-lagi juga karena kehendak yang maha kuasa. Itu yang aku ketahui sih dari kepercayaan ini, dan sebenarnya aku setuju banget. Dan ini ya ibaratnya memicu kita untuk melakukan hal positif ya. Itu sih. Kalau dari aku dengar yang kamu jelasin semua, ada beberapa hal yang aku rasa memang mungkin nggak umum lah buat teman-teman. Contohnya misalnya, oh soal new soul also tadi, mungkin ada yang setelah dengar kayak, oh berarti maksudnya kita kalau also harusnya nggak banyak pengen tahu sesuatu, nggak juga. Namanya kan kita Enggak. di hidup ini kita Ini tuh pengalaman ulang pribadi, lagi. maksudnya pengalaman Ya. pribadi gitu. Jadi untuk clarify lah ya. Jadi jangan langsung ke kiri, ngecasnya ke kiri, kanan enggak juga. Karena pasti ada yang mikirnya kayak gitu. Iya. Sedangkan kita di hidup ini kita nggak bawa apa yang sudah kita pelajari di kehidupan lama. Kalau memang kalian merasa kalian also dan kalian sudah berkali-kali reinkarnasi, karena ada satu hal yang mungkin bisa di video lain karena lumayan panjang, tapi yang pasti ada sebabnya kenapa pikiran kita bahkan pengetahuan kita yang dari kehidupan lalu itu dihapus. Ah iya Nah, betul. jadi orang-orang yang reinkarnasi itu bukan berarti oh dia sudah bakal tahu, jadi kehidupan selanjutnya dia nggak perlu pelajari, enggak. Jadi itu tetap harus ada. Bahkan ini aku tambahin ya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang sengaja kehidupan yang lalu itu dibawa-bawa sampai sekarang untuk penanda bagi mereka supaya mereka tidak berlebihan di kehidupan yang sekarang. Bahkan ada orang yang dia reinkarnasi diberikan lagi-lagi ya, karena Tuhan berkehendak. Jadi dia reinkarnasi pada zaman sekarang ini mendapatkan karma yang telah dia lakukan pada zaman dulu, yang dimana dia sekarang terlahir dalam, ya mohon maaf ya guys ya, dalam keadaan autis atau mungkin cacat. Ya seperti itu aku lebih banyak taunya seperti itu sih, orang yang mengalami karma ya ibaratnya dia diizinkan Tuhan reinkarnasi untuk ada tujuan hidup. Dan kenapa Tuhan memberikan dia pembelajaran seperti itu supaya dia lebih baik lagi di kehidupan sekarang untuk meringankan perbuatan jahat yang sebelumnya telah ia lakukan ke masa sekarang. Makanya seperti yang dibilang Cimon tadi, ada beberapa kayak informasi atau segala pembawaan yang dihapus supaya tidak terbawa di masa sekarang. Itu pun sebenarnya yang tadi lo bilang belum tentu berarti oh jadi semua anak autis itu dulunya Enggak, guys. enggak juga. Intinya makanya selalu prinsipnya Beberapa aja. ya prinsipnya selalu probabilitas sesuatu terjadi itu ada banyak, tapi yang mana kita rasa paling mendekati itulah yang kita bisa ambil kesimpulannya. Jadi sekalipun misalnya contoh ini aku sebagai netizen yang nyolot lagi gitu lah ya, oh berarti autisnya kenanya karena kehidupan lama gitu, enggak. Bisa jadi, mungkin bukan karena perilaku dia buruk di kehidupan lalu, mungkin justru malahan orang tuanya yang dikasih istilahnya pembelajaran kesabaran melalui anak ini itu. gitu. Mungkin anak ini justru sebenarnya dia kehidupan lalunya malah bagus. Tapi kan Tuhan pasti adil. Mungkin ya dikasihnya sekarang mungkin kayak nggak fair ya. Tapi ternyata tujuannya jadi mulia. Misalnya ya kita nggak tahu proses apa yang intinya mungkin untuk mengubah orang tuanya doang. Ya dia pasti ada aja cara Tuhan untuk kasih rewardnya untuk karena dia sudah bantu Tuhan. Istilahnya gitulah. Iya, Gitu. lagi-lagi ini disclaimer ya, beberapa menurut kami. Ya. Dan itu biasanya Tuhan adil sih dalam memperlakukan ini. Biasanya orang yang mengalami ini, dia itu ditaruh di keluarga yang pas. Kayak misalnya dia itu diberikan keluarga yang berkecukupan, sehingga anak ini memang bisa terpenuhi secara kayak baik itu untuk kesehatan dia, masih bisa untuk dirawat gitu. Jadi sebenarnya fokus si anak ini datang ke dunia ini, maksudnya ke masa sekarang, untuk memperbaiki segala kelakuan-kelakuan yang pernah dilakukan di masa lalu. Ya, lagi-lagi bukan berarti orang yang kena autisme lahirnya selalu di tempat Iya. orang kaya. Jadi Iya, aku oke. nggak perlu jelasin lagi, kalian udah tahu lah ngerti. Nah, Jadi dan intinya ada prinsipnya juga selalu gitu. faktor ya, faktor medis. Ya. Iya gitu.
Jadi luas banget sih teman-teman sebenarnya. Jadi kita juga nggak bisa bilang, oh ini tuh begini, itu tuh begini. Yang penting, lagi-lagi seperti yang aku bilang di awal, kalau itu membuat kalian semakin nyaman dan kalian menjadi dapat kekuatan atau bahkan kalian merasa seperti jadi punya jalan gitu dengan kalian mengetahui hal soal ini, silakan dipercaya. Tapi kalau misalnya yang merasa kok malah nyusahin jadi bingung atau menurunkan motivasi kalian hidup, ya dipercaya. Jadi yang penting sih tetap kalian ya harus fokus sama kehidupan sekarang. Cuman mungkin lebih ke contoh, ada orang kalau misalnya nih ya dia sengaja nyari ke orang yang ahli soal seperti ini karena di luar sana kan banyak tuh orang, mungkin bahasa umum pasarannya indigo lah ya, tapi lagi-lagi mungkin soal indigo kapan-kapan kita bisa bahas tuh, indigo ada Iya. banyak gitu. Nah sebenarnya nggak hanya yang orang bilang oh lihat setan gitu indigo, Iya. tuh kapan-kapan. Indigo itu luas guys, bukan hanya Iya. mereka yang bisa lihat, yang nggak bisa kita lihat. Kan namanya indigo itu merupakan ya Kemampuan. mereka orang-orang spesial, Ya. dan itu biasanya indigo ya, itu punya tugas khusus. Ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ada tujuannya, bukan karena mereka ya iya enak banget ya kamu jadi ini. Enggak guys, itu memang mereka punya tugas khusus dan sejujurnya itu berat banget. Ya, makanya itu mungkin mereka jauh lebih bisa ngejawab. Itu pun Iya. hanya untuk supaya kayak tujuannya buat dapat motivasi sekarang mungkin. Iya. Makanya pantesan kemarin kami gini ya, makanya jadi setidaknya untuk supaya jalan hidupnya lebih lurus, lebih mulus yang tadinya mungkin bermasalah. Sebenarnya lebih ke arah sana aja sih, tujuan untuk tahu ada reinkarnasi atau enggak. Itu aja sih. Jadi nggak usah terlalu didoktrin sekali gitu ada atau enggak. Yang pasti mana yang kalian bisa kutip jadi hal yang sangat berarti buat hidup kalian, itu aja yang kalian tuh. Iya. Dan sebenarnya pembahasan reinkarnasi ini agak lumayan panjang. Iya. Jadi ini seumpama misalnya video kita panjang, kita bakalan buat 2 part ya. Ya. Nah, sebenarnya reinkarnasi ini ada lagi guys jenisnya. Kayak misalnya contoh ya, ada nih misalnya contoh aja ya, aku kasih pemahaman supaya kan lebih bisa mengerti. Pemahaman yang lebih dekatnya adalah seumpama ada seorang pria, dia itu lahir di masa lalu itu sebagai seorang pria pure, dan di masa reinkarnasi berikutnya tiba-tiba dia itu ditakdirkan atau dilahirkan menjadi seorang wanita. Itu ada loh. Iya. Reinkarnasi yang menjadi seperti itu. Bahkan kalau ya ini kalian bisa jadi kalian bilang kami halu, dan lagi-lagi ini ya lagi-lagi pendapat kami. Iya. Ada yang di luar dari manusia bisa reinkarnasi menjadi bagian dari kita juga. Salah satunya alien, tumbuhan, hewan. Itu ada yang bisa reinkarnasi jadi kita guys. Dan sebenarnya kalau dibilang adil nggak adil, itu lagi-lagi ya takaran kita bukan takaran Tuhan. Dan percaya nggak percaya, itu adalah hal yang kami ketahui sejauh ini. Dan semakin kalian tonton ini semakin bikin kalian bingung dan semakin bikin kalian nggak percaya, semakin bagus menuju ke tujuan kami bikin channel ini. Jadi intinya yang mau dengar, nggak dengar ini tidak apa-apa karena semua orang punya pandangan masing-masing. Iya, Tapi betul banget. kalian akan dengar semakin banyak, sampai tadi udah dibilang alien ada apa. Iya. Intinya semakin luas hal-hal seperti ini karena ya dari nama channel aja kalian udah ngerti lah ya, intinya kita membahas segala hal yang tidak ada di sini. Makanya setiap video kita selalu disclaimer. Ya. Nanti seumpama misalnya video kita digunakan secara tidak baik ya, mungkin oleh netizen, ya kita selalu disclaimer. Dan kalian mungkin yang bakalan setia menonton kita pasti udah tahu dong kita pembawanya gimana. Kita juga nggak ada menyuruh kalian untuk percaya ke kita, enggak. Ini kan hanya sekedar sharing ke kalian, mengetahui tentang apa yang kami ketahui dan kami bagikan ke kalian. Jikalau ada dari yang kami sampaikan bisa membangun hidup kalian jauh lebih baik, itu mungkin sudah lebih dari cukup sih menurut kami. Iya, dan sebenarnya ya lagi-lagi ini hal yang sangat-sangat kayaknya nggak hanya ini deh, semua video pasti semuanya akan sangat kontroversial dan sangat rancu untuk kalian patoki mana yang benar, karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semakin kalian ngotot ini yang benar, ini yang salah, ya tidak akan ada gunanya sih menurut aku. Yang penting mana yang kira-kira berguna buat kalian, itu aja yang kalian terima. Nah mungkin nanti
lagi-lagi ya contoh-contoh reinkarnasi kah atau seperti apa, mungkin nanti di video yang lain nanti bisa kita coba buat bawa beberapa cerita dari mungkin dari teman-teman, bahkan kalian komen kalau memang ada mungkin kalian pernah udah ngecek-ngecek, oh tahu nih ada ini, atau misalnya ada teman kalian yang pernah tiba-tiba kayak halu bilang aku kayak dulu gini nih ya, boleh kita khusus bikin videonya, karena aku sebenarnya punya beberapa cerita dari fakta-fakta bukti orang di dunia yang pernah ngalami dan itu bocil, tapi jangan di sini deh, nggak apa-apa, biar supaya lebih seru kalian subscribe. Jadi biar kalian tungguin, intinya semakin kalian punya ide hal-hal yang bagus buat kami, tulis saja, dan kalian jangan lupa buat selalu like kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan pembahasan kita kali ini. Dan juga guys, kami kalau punya kesalahan dalam berkata-kata, kami mohon maaf ya. Buat kalian mungkin tersinggung secara tidak langsung melalui penyampaian kami minta maaf. Dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan see you guys. Bye-bye.